Damai sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari bersama tentang pertumbuhan intelektual. Selidikilah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Rasul Paulus mengenal seorang pemuda yang bernama Timotius. Pemuda ini terkenal takut akan Tuhan dan tulus hatinya, serta rajin melayani sesama umat manusia yang ada di sekitarnya. Tetapi Timotius seringkali menghadapi tantangan, sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Surat yang pertama, Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian bunyinya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kemudian, setelah surat yang pertama Rasul Paulus kepada Timotius, kembali lagi Rasul Paulus memotivasi, memberi semangat kepada Timotius lewat suratnya yang kedua kepada Timotius, pasal 1 ayat 5. Di dalam surat itu, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk jangan pernah lupa pada didikan orang tua. Paulus mengingatkan Timotius bahwa pribadinya juga terbentuk karena pola asuh orang tua. Dalam hal ini, neneknya Timotius yang bernama Lois dan ibu dari Timotius yang bernama Eunike, mereka sejak Timotius kanak-kanak senantiasa rajin mendidik Timotius supaya takut akan Tuhan, supaya pertumbuhan intelektualnya semakin lama tumbuh menjadi dewasa cara berpikirnya. Sehingga ketika Timotius tumbuh menjadi seorang pemuda, dia peduli dengan sesama umat manusia. Dia tidak segan-segan melayani dan memberikan
apa yang ia bisa untuk kebutuhan, kepentingan, kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Hidup Timotius dipakai untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah. Itu karena pengaruh didikan orang tuanya, neneknya yang bernama Louis dan ibunya bernama Eunike. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk bersyukur karena Timotius mempunyai orang tua seperti Louis neneknya dan Eunike ibunya. Menurut Andi Mapiare, hal yang mempengaruhi perkembangan intelektual seseorang antara lain bertambahnya informasi sehingga ia mampu berpikir reflektif. Artinya, mampu meninjau kembali sesuatu yang pernah terjadi, berpikir secara kritis dan kreatif. Banyaknya pengalaman dan latihan memecahkan masalah sehingga bisa berpikir proporsional. Artinya, berpikir secara seimbang, mampu menganalisa suatu peristiwa yang terjadi dan mencari solusinya secara logis. Adanya kebebasan berpikir, yaitu keberanian menyusun hipotesis yang radikal. Artinya, kebebasan menjajaki masalah secara keseluruhan dan menarik kesimpulan yang baru dan benar. Dewasa secara intelektual berarti dapat menggunakan akal budinya untuk menilai benar tidaknya sesuatu, sebab pemikirannya sudah matang dalam mengatasi segala permasalahan dalam hidupnya. Ada beberapa pola berpikir yang harus dimiliki orang yang dewasa intelektualnya, yaitu cara berpikir positif, cara berpikir proaktif, cara berpikir kritis, cara berpikir komprehensif. Berikut adalah karakteristik orang dengan konsep diri positif menurut D.E. Hamacek. Yakin terhadap pendapat dan sikapnya, sehingga bersedia mempertahankan, tetapi juga terbuka untuk mengubahnya jika ternyata keliru. Mampu bertindak benar. Yakin pada kemampuannya mengatasi masalah, meskipun belum tentu berhasil. Merasa setara dengan orang lain, meskipun berbeda kemampuannya. Sanggup menerima diri dan merasa berguna bagi orang lain, terutama bagi orang terdekat atau bagi orang yang ada di sekitarnya. Menerima pujian secara wajar.
tidak bersedia didominasi atau dikendalikan oleh orang lain. Sanggup mengakui perasaan dalam dirinya, baik yang positif maupun yang negatif, dan tidak malu mengakui kekurangan dirinya. Berani menghadapi tantangan di dunia ini dan berusaha selalu menikmati hidupnya dengan rasa percaya diri. Tetapi harus peka terhadap kebutuhan orang lain, terhadap keadaan orang lain, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pola pikir proaktif. Sikap proaktif manusia adalah tabiat manusia yang paling mendasar dalam menanggapi dan berbuat sesuatu. Orang yang proaktif menggunakan pertimbangan terlebih dahulu sebelum memberikan respons. Manusia memiliki kemampuan mempertimbangkan sesuatu karena manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki kehendak bebas, sehingga mempunyai kemauan yang murni tanpa dipengaruhi orang lain. Manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki hati nurani, membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Manusia diciptakan Tuhan dengan memiliki daya imajinasi yang tinggi. Agar seseorang mampu menjadi proaktif, ia harus belajar melatih diri untuk mengharapkan, mencari, dan melaksanakan kemungkinan lain. Berusaha menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Berani mencoba melakukan sesuatu pendekatan yang lain dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani yang ada dalam norma Kristen. Melatih diri untuk berpikir secara terpusat dan luas. Belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dan tidak kaku. Lebih terdorong oleh keinginan diri sendiri atau individu dan memiliki tingkat keahlian sesuai kebutuhan. Berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi yang diperoleh dari hasil proses akal sehat, hasil pengamatan, pengalaman, komunikasi. Pola pikir kritis mencakup keterampilan menafsirkan dan menilai pengamatan, informasi, dan memberikan argumentasi, meliputi pemikiran dan menggunakan alasan yang logis, mencakup
keterampilan membandingkan, mengklasifikasi, membuat kronologinya, menghubungkan sebab dan akibat, mendeskripsikan pola, membuat analogi, menyusun rangkaian, memberi alasan secara deduktif dan induktif, peramalan, perencanaan, perumusan hipotesis, dan penyampaian kritik. Pola pikir komprehensif adalah berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau sudut pandang. Memikirkan sesuatu dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti penyebabnya, akibatnya untuk diri sendiri dan orang yang terkait atau orang lain. Bagaimana cara melakukannya? Kapan waktu yang tepat? Bagaimana cara menyampaikannya kepada orang lain? Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Berikut ini ada beberapa tokoh Alkitab dalam menghadapi permasalahan dengan pola pikir mereka masing-masing. Di antara mereka adalah Hawa dan Adam, Ayub dan istrinya, Salomo dengan 2 perempuan yang memperebutkan bayi yang masih hidup. Demikianlah uraiannya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Adam dan Hawa terhasut oleh rayuan iblis yang merasuki ular itu. Adam dan Hawa berpikir jika memakan buah yang dilarang Tuhan Allah itu,
mereka akan menjadi sama seperti Allah. Mereka tidak menyimak baik-baik apa yang dikatakan iblis itu, bahwa jika memakan buah terlarang itu, maka manusia akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Akhirnya manusia tahu berbuat kejahatan. Manusia sudah berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Manusia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Allah menghukum manusia. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden dan mereka tidak boleh memakan buah kehidupan, karena kalau mereka memakan buah kehidupan, mereka akan berumur panjang. Oleh karena itu mereka harus diusir dari Taman Eden dan menderita sengsara di muka bumi. Ayub 2 ayat 7 sampai 10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Istri Ayub berpikir bahwa Allah Ayub tidak setia kepada Ayub, bahwa Allah Ayub telah menimpakan malapetaka kepada Ayub, sehingga ia menghasut Ayub untuk menghina Allah Ayub dan meminta Ayub untuk mengakhiri hidup Ayub. Tetapi Ayub tetap berpikir bahwa Allah tetap setia kepadanya. Ayub tetap setia pula kepada Allah meskipun Ayub mengalami bertubi-tubi penderitaan dan kesengsaraan. Tidak pernah Ayub berbuat dosa, bahkan dengan lidah ataupun mulut ataupun bibirnya, Ayub tidak berbuat dosa dalam penderitaan kesengsaraannya itu. 1 Raja-Raja 3 ayat 23 sampai 27. Lalu berkatalah Raja Salomo, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati, dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu bawalah pedang ke depan raja. Kata Raja Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2,
dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada Raja Salomo, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi perempuan yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah saja." Ketika Raja Salomo melihat perempuan itu menangis bermohon kepadanya agar bayi itu tidak dipenggal olehnya, melainkan dibiarkan hidup, dan ia rela untuk memberikan anak itu kepada perempuan yang lain, sehingga bayi itu boleh tetap hidup. Akhirnya Salomo mengetahui bahwa bayi itu adalah milik ibu yang meminta belas kasihan agar anak itu hidup dan diberikan kepada perempuan lain. Setelah Salomo menguji seberapa besar kasih sayang kedua perempuan itu terhadap bayi yang masih hidup, dan akhirnya Salomo mengetahui bahwa ibu kandung dari bayi yang masih hidup itu adalah ibu yang rela memberikan anaknya kepada orang lain daripada mati dipenggal. Oleh karena itu, raja berkata, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya."